Saudara, survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan fluktuasi 3 bakal calon presiden. Temuan dari survei indikator basis koalisi terbaru menunjukkan popularitas bakal capres di antara basis partai pendukung. Survei Indikator Politik Indonesia merekam potensi elektabilitas 3 bakal capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto pada Juli 2023. Dari hasil survei indikator, elektabilitas Ganjar Pranowo 35,2%, Prabowo 33,2%, dan elektabilitas Anies 23,9%. Dari 3 survei yang digelar Indikator Politik Indonesia, tren elektabilitas bakal capres masih fluktuatif dalam 3 bulan terakhir. Peringkat Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya signifikan dengan Mas Anies di peringkat ketiga. Tetapi secara statistik kita tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo. Meskipun di survei bulan Juli ada indikasi Pak Prabowo mengalami penurunan di semua simulasi. Jadi penurunannya antara 2-3%, tapi secara statistik tidak bisa dibedakan apakah suara Pak Ganjar atau Pak Prabowo lebih tinggi atau tidak ketimbang yang lain. Kecuali di simulasi 2 nama. Indikator juga mengukur simulasi 2 nama berhadapan atau head-to-head setiap bakal capres. Jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berhadapan, elektabilitas Ganjar 39,6% dan Prabowo 47,0%. Adapun jika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berhadapan, elektabilitas Anies 37,1% dan Ganjar 48,3%. Sementara jika Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berhadapan, maka perolehan masing-masing 33,5% dan 51,2%. Politisi PDIP Bima Arya menyebut optimistis dengan elektabilitas Ganjar Pranowo. Apalagi PDIP menyebut akan memaksimalkan potensi elektabilitas Ganjar ketika tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian yang belum menentukan itu ada 7,7 yang 3 ya. Kemudian yang head to head, Mas Ganjar yang belum semuanya kenal 11% tadi, Pak Prabowo 47%. Yang belum memutuskan 13,4% dari hasilnya dari hasil survei Mas Burhan. Jadi 13,4% belum memutuskan, ya 11% belum kenal dengan Pak Ganjar. Jadi saya melihat ini tetap kami hargai dan kami sangat memperhatikan hasil setiap survei, dan kami melihat masyarakat saat ini sangat dinamis, maka hasil survei juga menjadi indikator. Sementara itu, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Wihyadiwianto juga optimistis dengan survei elektabilitas. Gerindra mengacu pada hasil survei jika masing-masing pasangan capres dihadapkan satu persatu atau head-to-head. Nah, kalau kita melihat head-to-head-nya dengan antara Ganjar dan Pak Prabowo, itu sekitar, kalau kita lihat di sini, 47 dan 39. Berarti kan kurang lebih sekitar 11 lebih lah ya, hampir 12%. Nah, berarti kan kalau melihat di situ kan masih ada, kalau kita melihat ini masih ada ceruk yang bisa kita kita coba untuk tarik di sini. Optimistis yang sama juga dibangun oleh politisi Nasdem Saan Mustopa menanggapi survei elektabilitas Anies Baswedan. Nasdem melihat ada tren kenaikan elektabilitas untuk bakal capres mereka. Nah, kalau dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya, walaupun di posisi ketiga, tapi ada tren kenaikan secara elektabilitas. Dan menurut saya ini sangat positif ya, ketika ada kenaikan. Nah, yang tren positif ini coba akan terus nanti kita akselerasikan, terus kita tingkatkan. Indikator politik juga menemukan bagaimana pengaruh basis koalisi partai terhadap bakal capres. Basis koalisi adalah bagaimana para pemilih partai memilih calon yang diusung oleh partai. Sebagai gambaran, dalam satu partai pengusung, tidak semua basis pemilih partai punya pilihan yang sama. Jika dilihat, Anies 17,1%, koalisi Ganjar 27,4%, Prabowo 35,3%, non-partisan 16,8%, sementara non-parlemen 3,3%. Hingga kini, 3 bakal cawapres belum juga menentukan siapa pasangan bakal cawapresnya di Pilpres mendatang. Semua baca pres masih berpeluang untuk mendulang suara pemilih di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.
Foxpol Center juga menggelar survei bakal capres untuk merekam peta elektoral bakal capres 2024. Dari simulasi 3 nama, hasil ketiga capres menunjukkan adanya fluktuasi. Dari survei yang digelar oleh Foxpol Center pada 24 Juli hingga 1 Agustus, elektabilitas Anies Baswedan 26,4%, Ganjar Pranowo 30,4%, sementara Prabowo Subianto 36,5%. 6,7% diantaranya belum menentukan pilihan. Elektabilitas bakal capres masih fluktuatif dari sejumlah survei. Lalu bagaimana mereka memaksimalkan elektabilitas 6 bulan menjelang Pilpres 2024? Kami bahas bersama peneliti Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim. Bergabung juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam, Pak Kennedy dan Pak Panggi. Malam Mbak Cindy. Baik, Pak Kennedy, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, tren 3 bakal capres dalam 3 bulan terakhir dari survei Indikator Politik bagaimana? Ya, jadi memang tadi seperti yang Cindy katakan di pengantar paket berita tadi, memang masih sangat dinamis ya. Kejar-mengejar antara 2 nama teratas masih berlangsung dan masih cukup fluktuatif. Namun memang tren dari survei yang kami rilis terakhir kemarin untuk survei bulan Juli, memang kita mencatat ada sedikit penurunan ya di simulasi 3 nama maupun di simulasi 2 nama dari Pak Prabowo yang sebelumnya di posisi pertama itu ada penurunan sekitar 2-3% gitu. Sedangkan Pak Ganjar sendiri relatif stagnan gitu loh selama 2 bulan terakhir gitu. Angkanya di 35,2, sedangkan Pak Prabowo di 33,2. Dan sedangkan untuk Pak Anies sendiri memang ada sedikit kenaikan, tren di survei terakhir kita ada sedikit kenaikan sekitar 2% gitu. Oke, faktor-faktor apa yang berpengaruh pada fluktuasi bakal capres? Ganjar stagnan, Anies ada kenaikan sekitar 2%. Tentu berbagai macam isu ya yang berkembang, memang sangat dinamis. Jadi memang belum secara umum belum ada momentum baru untuk Pak Ganjar gitu. Memang yang kita tahu sempat ada event yang pembatalan U20 itu yang secara signifikan menurunkan elektabilitas Sampai sekarang Pak masih Ganjar, berpengaruh ya? tapi itu pun sudah kita mencatat ada rebound ya. 2 bulan sesudahnya ada rebound, tapi semenjak rebound tersebut memang relatif stagnan saat ini angka Pak Ganjar gitu loh. Dan memang Pak Prabowo saat kita mengadakan survei di bulan Juli itu belum ada deklarasi dari PAN dan Golkar bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nanti kita lihat apakah efek dari deklarasi tersebut punya efek secara elektoral terhadap Pak Prabowo. Meskipun dari berbagai pemilu yang lalu kita menemukan selalu pilihan dari pemilih itu tidak linear dengan pilihan partainya atau apa yang kita sebut dengan split ticket voting itu ya. Jadi pilihan terhadap capres dan pilihan partai itu tidak linear. Meskipun untuk kasus Pak Prabowo kita menemukan memang pemilih Gerindra sudah sangat solid gitu di atas 70% yang memilih Pak Prabowo. Begitu juga dengan pemilih Pak Ganjar, pemilih PDIP yang memilih Pak Ganjar juga sangat solid gitu. Tapi untuk partai-partai lainnya ini memang masih ada PR untuk bagaimana menyolidkan pendukungnya seperti yang kita temukan di pemilih PKB itu bahkan yang memilih Pak Ganjar itu di antara pemilih PKB lebih tinggi daripada yang memilih Pak Prabowo. Memang ini masih menjadi PR ya bagi masing-masing partai bagaimana mengonsolidasikan pemilih mereka di akar rumput gitu. Anies tadi belum Anda bahas karena dia ada kenaikan 2% dari survei Anies Baswedan. Apa pengaruhnya atau faktor penyebabnya? Ya kenaikan ini memang masih di margin of error ya, bisa kita sebut juga ya ini masih relatif stagnan ya, bukan kenaikan yang signifikan secara statistik gitu. Oke, kalau dari Foxpol nih Mas Panggi, apa yang mempengaruhi fluktuasi elektabilitas dari 3 bakal capres ini? Ya, sebenarnya memang fluktuasi itu terjadi karena 2 faktor Mbak Cindy. Pertama adalah faktor koalisi partai hari ini yang terjadi pergeseran. Kita melihat ada merapatnya Golkar, PAN, kemudian ada partai-partai lain yang mulai migrasi mendukung Pak Prabowo. Ini juga akan cenderung mempengaruhi peta politik dalam komposisi tren elektoral pada posisi capres. Maka dalam simulasi 9 nama kita sebetulnya memang Prabowo tidak terlalu signifikan kenaikannya dari angka 30%, sekarang sudah 33%. Nah, kalau kita lihat selisihnya dengan Mas Ganjar itu masih di rentang range margin of error. Kita kan 2,8
23%. Sementara Mas Ganjar elektabilitas di 9 nama itu posisi 28%. Itu artinya kalau kita tarik level rentang atas, rentang bawah, ini masih ada kemungkinan rentang atas adalah Pak Prabowo, rentang bawah bisa Mas Ganjar. Tapi Mas Ganjar juga bisa posisinya ini artinya betul-betul saya tidak bisa menyimpulkan di 9 nama ini apakah Pak Prabowo atau Mas Ganjar karena rentangnya masih di margin of error. Tapi memang posisi Pak Anies masih jauh di bawah di 22%. Padahal survei kita bulan November Pak Anies itu posisinya nomor 2. Nah, Pak Prabowo nomor 3, Mas Ganjar nomor 1. Nah, ini terjadi pertama adalah perubahan peta komposisi koalisi. Yang kedua adalah ini ada panggung yang dimiliki oleh Pak Prabowo cenderung hari ini hasil kita endorse Pak Jokowi itu meningkat, Mbak Cindy. Kemarin 15%, sekarang udah 30% pengaruh Pak Jokowi untuk mengendorse preferensi politik pilihan di dalam keputusan memilih presiden. Nah, kalau kita breakdown, kita cross-step datanya, mana pengaruh yang paling besar? Itu cenderung hari ini ternyata bergeser sedikit 1% selisihnya berbeda dengan dulu sebelumnya, itu endorse Pak Jokowi lebih dominan signifikan pengaruh ke Mas Ganjar. Sekarang endorse Pak Jokowi sudah mulai itu lebih besar signifikan ke Pak Prabowo juga. Padahal belum ada pernyataan dari Presiden Jokowi akan mendukung siapa dalam Pilpres besok ya. Tapi ini sudah terbaca. Kita tunggu Mbak Cindy 14 Oktober apakah 14 Oktober besok apakah Pak Jokowi akan tetap menaruh keranjang yang sama, telur yang berbeda atau akan memutuskan Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Nah, yang ketiga adalah Pak Prabowo ini sering diajak oleh Pak Jokowi intensitas arahnya, misalnya dalam peresmian, kemudian gunting pita, kemudian terakhir ada di Pindad, dan kemudian banyak juga kita melihat ini juga akan mempengaruhi bahwa Pak Jokowi betul-betul memberikan panggung yang cukup besar, gatekeeper terhadap Pak Prabowo. Nah, ini tidak dimiliki Anies. Nah, Mas Ganjar ada, tapi intensitasnya menurut saya sudah mulai kurang. Nah, yang terakhir adalah, ini juga nggak bisa dianggap sepele, tren kenaikan elektabilitas Gerindra itu juga ikut membantu kenaikan elektabilitasnya Pak Prabowo. Nah, ini yang menurut saya ke depannya juga akan ada kemungkinan ini terjadi fluktuasi, tergantung nanti isu, tergantung data itu kapan diambil, dan tergantung nanti termasuk juga kalau bicara tentang split ticket voting memang tadi kalau kita lihat pemilih partai pengusung Gerindra itu memang straight ticket voting adalah ke Pak Prabowo. Dan pemilihnya Mas PDIP itu straight ticket voting kepada Mas Ganjar. Dan pemilihnya Pak Anies itu straight ticket voting terbagi. Ada sebagian ke Nasdem, ada ke PKS, tapi lebih cenderung ke Nasdem dibanding yang lain. Tapi total efek kalau sebetulnya yang paling besar dirasakan oleh 3 calon presiden kita ini adalah sebetulnya yang paling besar hari ini itu adalah Pak Prabowo. Ini yang ada kelihatan angka bahwa lebih besar karena ada dukungan-dukungan partai lain. Karena kalau kita lihat basis pemilih partai, Mbak Cindy, Partai Golkar cenderung kemana, Partai PAN cenderung kemana. Itu kelihatan. Ternyata Golkar itu cenderung ke Pak Prabowo, PAN itu cenderung ke Pak Jokowi, kayak Mas Ganjar maksud saya. Nah, pemilih Nasdem itu splitnya rendah sekali, termasuk PKS itu cenderung kepada Pak Anies. Nah, ini yang membuatkan pemilih partai ini akan mempengaruhi fluktuasi tren kenaikan maju mundurnya elektoral sebuah calon presiden. Maka pertanyaan Mbak Cindy tadi adalah apa yang menjadi faktor penyebab fluktuasi calon presiden ini? Karena pengaruh pilihan pemilih partai grassroots atau pemilih partai itu sangat mempengaruhi. Sementara peta koalisi Mas Ganjar hari ini kan pendukungnya cuma P3. Ini juga problem. Sementara Pak Prabowo itu partai pengusungnya makin bertambah. Sementara partai pengusung itu cenderung dia adalah tidak split, tapi kebanyakan juga ada straight ticket voting kepada Mas Pangi. Ini menarik karena tadi juga indikator politik juga merekam soal bagaimana tidak semua pemilih partai memilih calon yang diusung partainya, kecuali Partai Gerindra ada signifikan. Pemilih Gerindra biasanya juga memilih Prabowo Subianto. Dengan bergabungnya Golkar dan PAN mendukung Prabowo, apakah ada efeknya termasuk kepada terutama kepada Prabowo Subianto nih Mas Kennedy? Ya Cindy, tentu saja pasti ada efek ya. Tapi itu seiring berjalannya waktu ketika elit-elit partai sudah memutuskan untuk mendukung suatu capres tertentu, tentu saja organ-organ partai di bawahnya, mesin partai akan bergerak untuk memenangkan calon presiden yang sudah diputuskan oleh elit-elit politik mereka gitu loh. Dan kebetulan memang untuk yang tadi Mas Pangi katakan juga sesuai dengan data kita, memang untuk basis Golkar sendiri memang lebih condong ke Pak Prabowo, jadi memang sudah cukup linear dengan pilihan keputusan
deklarasi capres mereka kemarin. Kalau PAN memang agak terbelah ya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sedikit unggul 1-2%, tidak signifikan. Jadi memang cukup masih ada PR untuk mengkonsolidasi dukungan dari akar rumput PAN kepada Pak Prabowo nantinya gitu. Nah, kalau PDI Perjuangan tadi disebutkan juga oleh Mas Panggi, PDI Perjuangan ini paling ramping nih koalisinya, hanya didukung oleh P3. Apakah PDI Perjuangan dan P3 perlu bekerja lebih keras dibandingkan koalisi Prabowo yang saat ini paling gemuk? Mas Kennedy? Oh iya, jadi memang ada trade off ya antara koalisi ramping dan koalisi gemuk gitu. Koalisi gemuk tentu saja nanti ada tantangannya tersendiri, apalagi kita tahu ke depannya pasti bakal alot sekali negosiasi sewaktu penentuan cawapres dari para ketua umum ini gitu loh. Saat baru koalisinya baru antara PKB dan Gerindra saja kita melihat begitu alotnya Caimin yang begitu sabar menunggu keputusan dari Pak Prabowo, apalagi nanti ketika ada dua ketua umum baru yang pasti akan juga diajak berdiskusi. Tapi tentu saja juga kita jangan kesampingkan, mungkin juga bakal, meskipun ini sudah dibantah sendiri oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin, tapi tentu tidak bisa dipungkiri efek dari atau restu dan juga campur tangan Jokowi nanti mungkin juga akan mempengaruhi gitu negosiasi antar partai ini sebagai pemecah deadlock gitu ya di koalisi. Karena semua pendukung Prabowo ini kan partai koalisi pemerintah juga gitu di bawah Pak Jokowi. Apakah sama seperti Voxpol bahwa saat ini pengaruh dari Joko Widodo lebih banyak ke Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar, meskipun angkanya juga tidak terlalu signifikan? Ya, itu yang kemudian Mbak Cindy kita ingin mengetahui, memang ini sulit dibuktikan tapi bisa dirasakan. Apakah betul mau Golkar bergabung kemudian PAN bergabung tanpa ada kekuatan besar pengaruh Pak Jokowi? Kalau memang tidak, berarti hebat betul Golkar dan PAN bisa bergabung gitu tanpa syarat gitu ya. Tapi ini juga menjadi penting ke depan. Kalau memang apakah Pak Jokowi akan berbagi atau tidak? Gitu. Kalau memang hari ini membuat posisi misalnya walaupun memang kotak efek itu tidak terlalu besar ya, bahwa jumlah suara yang dikumpulkan pribadi oleh calon presiden adu dengan jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai koalisi, tetap biasanya jumlah suara pribadi lebih besar dibanding jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai koalisi. Artinya total efek juga tidak signifikan. Tapi intinya dengan satu partai P3 dan satu partai non parlemen ini akan merumitkan memang kerja ke depan, karena basis pemilih partai baik basis pemilihnya Golkar, PAN, PKB itu cenderung memang ke Pak Prabowo. Tapi tadi Ganjar PAN itu Ganjar ya, tapi PKB itu cenderung ke Pak Prabowo. Nah, sementara P3 itu juga terbagi, split. P3 itu tidak semuanya ke Mas Ganjar, ada juga, tapi dominan memang ke Mas Ganjar. Tetapi ada juga sebagian ke Pak Prabowo dan ada. Baik, Mas Panggi singkat saja. Nanti karena ini masih fluktuasi, tapi masih dalam batas dalam margin of error, dalam range margin of error. Jadi ketika nanti akan berubah dengan signifikan, apa penentunya? Apakah kerja mesin partai politik atau momentum bacawa pres terutama? Ya, saya pikir juga kerja mesin sangat menentukan ke depan. Yang kedua adalah pengaruh Pak Jokowi menurut saya akan menentukan peta partai ke depan. Yang ketiga adalah isu, termasuk adalah tidak bisa dipungkiri cawapres. Ini kan kita belum sebut cawapres siapa. Cawapres tentu akan mengubah peta elektoral ke depan. Baik. Terima kasih Mas Panggi, terima kasih Mas Kennedy sudah berbagi insight bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.